Perseroan terbatas. Mungkin udah familiar ya teman-teman pelaku usaha mengenai apa sih perseroan terbatas itu. Kemudian apakah kegiatan usaha yang saya jalankan ini cocok dengan menggunakan perseroan terbatas. Dan saat itu sudah mulai terpikirkan dan muncul keinginan untuk mendirikan perseroan terbatas, pasti mulai nih bingung apa sih syaratnya untuk bisa mendirikan perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas. Mungkin udah familiar ya teman-teman pelaku usaha mengenai apa sih perseroan terbatas itu. Cuman mungkin buat teman-teman pelaku usaha yang memang masih baru mau mendirikan, mungkin masih berpikir lah bidang usaha apa sih yang bisa saya jalankan. Kemudian apakah kegiatan usaha yang saya jalankan ini cocok dengan menggunakan perseroan terbatas. Dan saat itu sudah mulai terpikirkan dan muncul keinginan untuk mendirikan perseroan terbatas, pasti mulai nih bingung apa sih syaratnya untuk bisa mendirikan perseroan terbatas. Nah, buat teman-teman mungkin ada satu hal yang menarik nih untuk teman-teman pahami, bahwa perseroan terbatas itu harus didirikan oleh 2 orang. Kenapa sih harus didirikan 2 orang? Karena perseroan terbatas yang ada di Indonesia ini didirikan berdasarkan suatu perikatan, yang mana perikatan itu harus dibuat oleh 2 orang atau lebih. Nah, kemudian secara teknis apa sih persyaratan yang dibutuhkan? Atau hal apa sih yang teman-teman pelaku usaha ini harus pahami dulu nih di awal sebelum memutuskan untuk mendirikan perseroan terbatas. Yang pertama adalah terkait dengan validitas KTP dan NPWP dari para pendirinya. Jadi apabila teman-teman sudah memiliki partner, sudah tahu siapa saja partner-partner atau rekan yang akan diajak bekerja sama. Nah, yang pertama harus teman-teman cek adalah KTP dan NPWP dari masing-masing pendiri dan atau masing-masing pemegang saham yang akan menjadi founder dari perusahaan ini sudah tervalidasi. Gimana caranya? Nah, caranya sih mudah. Yang paling utama teman-teman tinggal pergi ke KPP terdekat atau menghubungi Kering Pajak dan mencari tahu apakah nomor NPWP yang teman-teman punya itu sudah tervalidasi dengan nomor induk kependudukan atau nomor KTP yang teman-teman punya. Nah, terus bagaimana kalau saya belum punya nih NPWP, saya belum pernah bekerja sebelumnya gitu ya, saya murni dari dulu berbisnis dan tidak pernah memiliki NPWP. Nah, berarti teman-teman harus membuat dulu NPWP-nya. Kenapa sih ini menjadi hal yang penting untuk memiliki NPWP dan atau KTP yang tervalidasi tadi? Karena sekarang apapun bentuk badan usaha yang teman-teman jalankan, bahkan untuk kegiatan usaha yang teman-teman jalankan sebagai orang perorangan, NPWP dan KTP teman-teman itu akan divalidasi oleh sistem yang berbasis elektronik atau yang dikenal dengan OSS. Sehingga untuk mendirikan perseroan terbatas, teman-teman akan divalidasi dulu nih KTP dan NPWP-nya. Apabila sudah tervalidasi, baru kemudian teman-teman bisa melanjutkan dengan proses pendirian PT-nya. Yang kedua ini adalah terkait dengan nama perseroan atau nama perseroan terbatas yang akan teman-teman gunakan. Jadi dalam pelaksanaan usaha nantinya apabila teman-teman memilih untuk mendirikan perseroan terbatas, sudah tidak lagi menggunakan nama teman-teman atau nama partner dari teman-teman semua. Jadi nama yang digunakan untuk usaha ini adalah nama si perseroan terbatas tersebut. Jadi teman-teman harus mempersiapkan nih, saran kami kita selalu mengarahkan untuk setidaknya punya 3-5 nama yang diusulkan untuk menjadi nama perseroan terbatas. Kenapa? Karena nama-nama ini akan dicek terlebih dahulu nih oleh notaris. Karena notaris akan memeriksa apakah nama yang teman-teman usulkan ini bisa digunakan sebagai nama perseroan terbatas. Setelah namanya disetujui, atau namanya tersedia gitu ya dalam sistem AHU online namanya ya, milik Kementerian Hukum dan HAM, baru teman-teman bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, yang ketiga, ini yang cukup penting, yaitu terkait dengan bidang usaha. Nah, teman-teman sebaiknya jadi buat teman-teman yang baru mau menjalankan, sebaiknya benar-benar dipikirkan nih. Jadi sebelum menjalankan kegiatan usahanya, di make sure dulu apakah bidang usaha yang teman-teman pilih ini sudah atau memiliki kemudahan-kemudahan yang memang diberikan oleh pemerintah saat ini. Jadi jangan sampai niat teman-teman mau menjadi pengusaha UMKM, tapi faktanya bidang usaha yang teman-teman itu memiliki resiko yang tinggi sehingga membutuhkan atau dipersyaratkan perizinan-perizinan yang perlu untuk diambil di kemudian. Nah, itu akan menjadi masalah apabila teman-teman salah memilih bidang usaha. Jadi untuk poin 3 ini cukup penting. Teman-teman harus make sure bahwa bidang usaha yang teman-teman pilih tadi sudah sesuai. Kemana sih teman-teman harus memeriksa atau mengetahui bidang usaha yang mungkin resikonya rendah
atau tinggi gitu ya, sehingga bisa menjadi pilihan buat teman-teman dalam melakukan kegiatan usaha teman-teman. Nah, sekarang ini berlaku yang namanya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, atau kalau disingkat istilahnya KBLI. Nah, KBLI ini terdiri dari 5 digit nomor dan uraiannya, yang mana untuk setiap bidang usaha itu memiliki 5 digit nomor unik tersebut gitu ya. Jadi teman-teman harus cek nih, di mana ceknya? Teman-teman bisa buka di websitenya OSS, oss.go.id. Di situ teman-teman bisa cek. Mungkin mudahnya teman-teman masukkan aja, misalkan teman-teman melakukan kegiatan perdagangan. Cukup teman-teman masukin atau ketik di bagian kolom search dan masukkan perdagangan. Nanti ada tuh pilihan-pilihan terkait dengan bidang usaha yang bisa teman-teman ambil. Nah, apabila sudah sampai di situ, teman-teman harus cek nih bahwa klasifikasinya apa sih? Apakah bila teman-teman ingin bertindak sebagai pelaku usaha UMKM, apakah bidang usaha tersebut memang terbuka untuk skala UMKM? Dan kalau terbuka, resikonya seperti apa? Persyaratan lanjutannya apa? Nah, jadi jangan sampai blunder dalam hal memilih bidang usaha ini, karena tadi apabila bidang usaha yang teman-teman pilih ternyata memiliki resiko yang tinggi dan memiliki banyak persyaratan lanjutan yang teman-teman sekiranya sulit untuk dipenuhi, maka jangan sampai akhirnya persyaratan terbatas yang teman-teman dirikan ini menjadi tidak maksimal. Berikutnya, yang keempat, yaitu terkait dengan permodalan. Nah, di sini yang menarik nih buat teman-teman. Kalau dulu ketentuan lama itu mengatur bahwa modal dasar adalah 50 juta, yang mana 25%-nya harus disetorkan ke dalam rekening perusahaan. Tapi sekarang sudah ada ketentuan baru di mana modal itu adalah kesepakatan dari para pihak, kecuali untuk bidang-bidang usaha tertentu yang memang dipersyaratkan memiliki permodalan yang diatur oleh undang-undangnya masing-masing. Nah, jadi buat teman-teman pelaku usaha yang memang mungkin berskala UMKM juga harus paham nih bahwa sekarang UMKM itu udah mulai naik kelas lah, sudah lebih berpengaruh lah saat ini, di mana teman-teman itu dikelompokkan menjadi pelaku usaha yang memiliki kekayaan bersih sampai dengan 5 miliar. Nah, jadi teman-teman kalau punya usaha kekayaan bersihnya 4,5 M, itu pun masih dianggap sebagai UMKM. Dan ini menjadi amat sangat menarik karena banyak loh kemudahan-kemudahan yang pemerintah berikan kepada para pelaku usaha UMKM dalam kaitannya dengan permohonan perizinan berusaha. Nah, kemudian yang kelima dan yang terakhir, nah ini yang paling terpenting juga, yaitu terkait dengan lokasi usaha. Nah, teman-teman, apalagi buat teman-teman pelaku usaha UMKM ya, sebenarnya pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan saat ini buat UMKM, tapi teman-teman juga harus memahami nih bahwa lokasi usaha itu menjadi penting buat teman-teman juga. Jadi jangan sampai teman-teman menjalankan usaha yang berlokasi tidak di tempat usaha atau zonanya mungkin perumahan gitu ya. Karena secara perizinan juga akan menjadi sulit. Nah, dan secara kegiatan usaha juga teman-teman tidak mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena ya tadi lokasinya ada di dalam perumahan. Jadi saran kami coba dicari opsi-opsi yang ada terkait dengan penggunaan lokasi usaha. Nah, kalau kita sih selalu merekomendasikan penggunaan yang namanya virtual office. Mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa sekarang udah cukup banyak nih. Apalagi mungkin yang di kota-kota besar ya, virtual office itu pasti sudah umum gitu. Nah, itu bisa digunakan sebagai alamat usaha bagi persyaratan terbatas yang teman-teman dirikan. Nah, jadi pastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi, persyaratan bisa dilengkapi sebelum mendirikan persyaratan terbatas agar usaha teman-teman aman dan legal. Bantuin bisnis kamu jadi aman dan halal.